Pernah nggak sih Anda dengar sebuah kutipan dari tokoh sejarah, terus mikir, beneran nggak ya dia ngomong gitu? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah sistem yang luar biasa banget. Sistem yang dibuat berabad-abad lalu, khusus untuk memverifikasi setiap perkataan Nabi Muhammad, atau yang kita kenal sebagai hadis. Gimana coba caranya kita verifikasi kutipan yang umurnya udah 1400 tahun? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, kompleks banget. Inilah tantangan raksasa yang dihadapi para ulama Islam zaman dulu. Dan solusi yang mereka temukan itu, jujur aja, jenius. Oke, jadi begini perjalanan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu akarnya, krisis pemalsuan yang hampir mengacaukan segalanya. Terus, kita bongkar ilmu forensik kuno yang mereka ciptakan buat ngatasin itu. Setelah itu, kita intip puncaknya di zaman keemasan. Lihat gimana cara mereka kasih nilai ke setiap ucapan. Dan terakhir, kita cek relevansinya di zaman sekarang. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama, krisis pemalsuan. Jadi, harus kita pahami, ilmu yang super ketat ini bukan lahir dari iseng-iseng, tapi lahir dari kebutuhan yang sangat mendesak. Ini soal hidup dan mati, bisa dibilang begitu. Jadi gini, setelah Nabi wafat, dunia Islam itu mengalami gejolak politik yang besar banget. Sejarah menyebutnya fitnah. Nah, di tengah kekacauan kayak gini kan, gampang banget tuh berita bohong, misinformasi, disinformasi nyebar kemana-mana. Dan ini bahaya, karena bisa mengancam kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Terus, kenapa sih orang sampai tega memalsukan perkataan Nabi? Motifnya macam-macam ternyata. Ada yang buat dukung kelompok politiknya, atau sebaliknya, buat jatuhin lawan politik. Ada juga yang, buat pamer, muji-muji kota atau sukunya sendiri. Dan yang unik, ada juga yang niatnya baik tapi salah kaprah. Mereka bikin ucapan-ucapan palsu yang indah karena pikir itu bisa bantu agama. Padahal ya justru merusak. Nah, menghadapi kekacauan ini, para ulama nggak tinggal diem dong. Mereka melawan. Caranya, dengan menciptakan sebuah ilmu baru yang super sistematis, bisa dibilang ini semacam ilmu forensik sejarah yang canggih banget untuk zamannya. Oke, gimana cara kerjanya? Pilar pertamanya adalah apa yang disebut isnad. Gampangnya, ini adalah rantai transmisi atau silsilah sebuah ucapan. Bayangin aja kayak rantai barang bukti dalam kasus kriminal. Para ulama ini super tegas. Setiap kutipan harus punya daftar lengkap. Siapa dengar dari siapa, nggak boleh ada yang putus satupun sampai ke sumbernya, yaitu Nabi Muhammad. Tapi rantai yang kuat aja nggak cukup. Ada pilar kedua, yaitu matan, atau isi teksnya itu sendiri. Jadi bukan cuma soal siapa yang ngomong, tapi juga apa yang diomongin. Teksnya itu sendiri dibedah, dianalisis, ada yang aneh nggak, bertentangan nggak sama ajaran inti, semuanya dicek. Jadi bisa kita lihat ini kayak investigasi dua arah kan? Di satu sisi ada investigasi isnad atau rantainya. Ini fokus ke orang-orangnya. Bisa dipercaya nggak para penyampai beritanya? Di sisi lain, ada investigasi matan atau pesannya. Masuk akal nggak isinya? Konsisten nggak? Dua-duanya harus lolos. Pembawa pesannya harus kredibel, pesannya juga harus masuk akal. Nah, untuk menyelidiki orang-orang di dalam rantai itu, mereka sampai bikin satu cabang ilmu khusus loh, namanya al-jah wa al-tadil, atau gampangnya ilmu kritik perawi. Ini benar-benar kerjaan detektif biografi skala raksasa. Para ulama ini bisa loh jalan ribuan kilometer cuma buat mastiin satu orang di rantai itu beneran jujur atau enggak. Gila kan dedikasinya? Terus, apa sih yang mereka cek dari tiap orang? Intinya ada dua syarat yang nggak bisa ditawar. Pertama, adil, artinya integritas. Orangnya jujur nggak, soleh nggak, reputasinya gimana? Kedua, dobit, artinya akurasi. Ingatannya kuat nggak, teliti nggak pas nyampein informasi. Salah satu aja dari dua ini nggak terpenuhi, udah rantainya langsung dianggap lemah. Oke, semua metode detektif yang super ribet ini akhirnya berbuah manis. Puncaknya terjadi di zaman keemasan Islam. Nah, disinilah proses penyaringan raksasa itu terjadi. Ratusan ribu riwayat disaring habis-habisan untuk menemukan mana yang paling bisa dipercaya. Biar kebayang segede apa skalanya, kita lihat contoh dari satu orang aja, Imam Al-Bukhari. Beliau ini salah satu jagoannya ilmu hadis. Beliau keliling dunia selama 16 tahun, dan tahu berapa riwayat yang berhasil dia kumpulkan? 600.000. Bayangin, 600.000 itu lautan informasi yang luas banget. Nah, dari 600.000 riwayat tadi, coba tebak berapa yang lolos saringan super ketat Imam Bukhari. Cuma sekitar 9 ribuan. Itu pun udah termasuk yang diulang-ulang. Jadi aslinya lebih sedikit lagi.
kita ngomongin kurang dari 2%. Ini nunjukin betapa ketatnya filter yang beliau pakai. Ini bukan sekedar ngumpulin, tapi menyaring dengan ekstrim. Hasil dari penyaringan yang luar biasa ini bukan cuma ya atau tidak, diterima atau ditolak. Nggak sesimpel itu. Para ulama ini jauh lebih canggih. Mereka menciptakan sistem penilaian, semacam grading system yang jelas untuk setiap hadis. Jadi, hasilnya itu kayak rapor buat tiap hadis. Ada peringkatnya. Peringkat paling top itu sahih, artinya otentik. Ini nilai A+ lah. Rantainya sempurna, semua perawinya top. Di bawahnya ada hasan atau baik. Anggap aja ini nilai B. Rantainya nyambung, perawinya juga jujur, tapi mungkin ingatannya nggak sekuat yang di level sahih. Nah, yang paling bawah itu doif atau lemah. Ini berarti ada masalah. Mungkin rantainya putus atau ada perawi yang kredibilitasnya diragukan. Satu hal penting nih, hadis yang gaif atau lemah ini biasanya nggak dipakai buat dasar hukum. Tapi sistem ini tuh canggih. Kalau kelemahannya nggak parah-parah amat, kadang hadis ini masih boleh dipakai. Tapi bukan buat hukum ya, lebih buat motivasi, penyemangat, atau anjuran moral aja. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir, dan ini penting banget buat kita sadari. Ilmu hadis ini bukan cuma sekedar peninggalan sejarah yang berdebu, nggak sama sekali. Ini adalah ilmu yang hidup, yang terus bernafas dan berkembang, bahkan di dunia modern kita sekarang. Buktinya apa? Ya, perdebatan tentangnya masih terus berjalan sampai sekarang. Ada loh kritik yang bilang kalau sistem ini kadang terlalu fokus ke rantai perawinya, atau isnad, dan kurang dalam menganalisis isi pesannya, atau maten. Nah, sebagai respons, para sarjana modern sekarang punya ide-ide keren. Misalnya, pakai kekuatan komputer buat bikin ensiklopedia digital raksasa. Atau bikin satu koleksi super definitif yang isinya cuma hadis-hadis nilai A dan nilai B aja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menurut saya relevan banget buat kita semua hari ini. Di zaman deepfake dan banjir hoax di media sosial, di mana kebenaran jadi kabur, apa sih yang bisa kita petik dari ilmu verifikasi kuno yang super teliti ini? Mungkin pelajarannya sederhana tapi krusial. Jangan telan informasi mentah-mentah. Cek sumbernya, verifikasi dulu. Di zaman sekarang, skill ini jadi lebih penting dari kapanpun kan?